siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 32 ayat 17 sampai dengan 35. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan baru. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ini, dan biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat supaya kami mengerti lebih lagi tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan baca Keluaran 32 ayat 17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu, tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu emas ini." Ketika Musa melihat bahwa bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pinggir gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku telah naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kutulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari pembalasanku, itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan firman malam hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus mendapat tuntunan daripadamu Tuhan, supaya kami terus berfokus kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi